pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Larangan penggunaan plastik sekali pakai di Palembang pada 1 Januari 2025 baru sebatas himbauan. Realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2024 melampaui target. Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan. Untuk edisi hari ini, Kamis 2 Januari 2025, saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Larangan penggunaan plastik sekali pakai di Palembang baru sebatas imbauan. Meski begitu, pemerintah kota optimis pemakaian plastik bakal berkurang secara bertahap. Pemerintah Kota Palembang mulai menerapkan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu dituangkan melalui surat edaran pemerintah Kota Palembang nomor 39 tahun 2024 yang sudah disebarluaskan pada 20 Desember lalu. PJ Wali Kota Palembang, CK Virgowansah mengatakan, butuh waktu yang tak sebentar untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik atau barang yang berbahan plastik lagi. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mulai menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan membawa kantong sendiri jika berbelanja. Sementara dari pelaku usaha seperti toko modern dan swalayan agar tidak memberikan kantong plastik lagi kepada pembeli. Meski baru sebatas imbauan, namun menurut CK, kebijakan ini merupakan langkah awal untuk mengurangi volume sampah di Kota Palembang yang mencapai sekitar 1.500 ton per hari dan rata-rata merupakan sampah yang berbahan plastik. Dari kapan ya? Mulai dari hari ini. Kita coba dari siapa ya? Dari kita sendiri. Jadi kalau di ruangan kita ada botol-botol plastik, maka mulailah hindarkan. Kita gunakan lagi tumbler, kita gunakan lagi botol-botol yang kaca misalnya untuk air minum dan sebagainya. Yang kedua, di toko-toko untuk belanja ke toko-toko kita sudah mulai membawa kantong sendiri yang bisa dipakai beberapa kali. Terus kemudian di toko-toko yang modern, minimarket modern misalnya diharapkan tidak lagi menggunakan kantong-kantong kresek. Kantong-kantong kresek itu butuh waktu yang sangat lama untuk diuraikan. Kalau yang tidak ratusan tahun baru bisa terurai. Oleh karena itu mari kita jaga. Kalau kita sayang dengan Kota Palembang ini, maka jagalah setidaknya dari kapan, dari sekarang, dari siapa lagi, dari kita sendiri. Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Provinsi Sumsel Sumarjono Saragih menilai, kebijakan yang diberlakukan oleh Pemda itu sudah terlambat, sebab keberadaan sampah plastik diklaim sudah cukup mengkhawatirkan. Meski demikian, Sumarsono mendukung program pemerintah dalam memberlakukan peraturan bebas sampah plastik tersebut. Diketahui produksi sampah harian di Palembang saat ini mencapai 0,4 kg per jiwa per hari dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa. Dengan itu, total sampah yang dihasilkan mencapai 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Rocky Pratama melaporkan. Sementara itu, larangan penggunaan kantong plastik mulai 1 Januari 2025 dari pemerintah Kota Palembang dianggap sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Kebijakan ini mencakup pasar tradisional, minimarket, dan swalayan di seluruh Kota Palembang, sebagaimana tercantum dalam Perwali nomor 4 tahun 2016 dan Surat Edaran nomor 39 tahun 2024. Bagi sebagian pedagang pasar tradisional, keputusan ini mendapat sambutan positif. Salah satunya Maimunah, seorang pedagang pasar tradisional, mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia merasa kebijakan ini penting demi mencegah penumpukan sampah plastik yang tidak bisa terurai dengan mudah. Lebih hemat, lebih hemat. Kita pun beli kantong plastik bungkus ini, mahal juga sekali plastik.
Namun meski mendukung, beberapa pedagang juga mengungkapkan tantangan yang mungkin dihadapi. Penggunaan kantong plastik sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah dalam transaksi harian. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah plastik di Palembang dengan target setidaknya 30% warga Palembang berhenti menggunakan kantong plastik. Semoga upaya ini membawa perubahan positif dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya pendengar, kita simak seperti apa komentar masyarakat. Arfa, pelajar SMA. Kalau saya sebagai generasi muda sangat mendukung tidak menggunakan plastik lagi. Harusnya dari dulu Palembang bebas plastik. Tidak hanya bebas pengangguran kantong plastik, tapi juga sedotan minuman juga harus dihilangkan di kafe atau rumah makan. Terus juga belanja-belanja yang masih pakai cup plastik. Masyarakat harus biasakan menggunakan botol air kayak tumbler yang bukan pakai buang. Selain sehat dan aman, kita juga mendukung bumi bebas plastik. Saya Ibu Nurjana. Saya senang belanja tidak lagi pakai kantong asoy atau kantong plastik. Karena kantong plastik itu tidak hancur kalau dibuang atau dibakar tambah ini tidak hancur dibakar atau disimpan dalam tanah. Saya menggunakan kantong yang lain, tapi kadang-kadang nak buru-buru ke pasar lupa bawa kantong yang beli itu, kantongnya yang dari kain. Terpaksa kalau lupa terpaksa beli kantong asoy yang hitam, sering dijual anak-anak di pasar. Untuk membahas lebih dalam terkait bagaimana seharusnya menyikapi masalah sampah plastik, berikut kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto bersama pemerhati lingkungan Sumsel Khairul Sobri. Pendengar, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi lainnya sebelum nanti kami hadirkan wawancara singkat reporter RRI Aditya Abrianto bersama pemerhati lingkungan Sumsel Khairul Sobri untuk membahas masalah sampah plastik ya. Kita sampaikan informasi selanjutnya mengenai realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2024 melampaui target. Dispenda setempat menilai kesadaran masyarakat taat pajak semakin meningkat. Kalau untuk tahun 2024 meningkat. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah 1 Panca Al-Azhar, realisasi PBB hingga akhir Desember 2024 telah mencapai 40 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar 38,8 miliar. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari segi PBB, pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB juga mencatat kenaikan. Pada 2023, BPHTB tercatat sebesar 52 miliar, sementara pada 2024 telah mencapai 54 miliar di periode yang sama. Untuk tahun 2025, pemerintah Kabupaten Banyuasin menargetkan realisasi PBB di atas 40 miliar, terutama dengan potensi tambahan dari proyek pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Banyuasin. Panca juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD utama. 40 M dari target 38,8 M. Berarti kan 100% lebih. Alhamdulillah, itu akibat dari peran serta masyarakat, dari tim Bapenda, dari desa, camat, lurah kan dalam mensosialisasi kepentingnya pembayaran pajak PBB 2 ini kan untuk pembangunan Kabupaten Banyuasin. Nah, 2025 kita akan menargetkan di atas 40 M kan, karena kita lihat ada potensi. Kita berharap di tol, kalau tol selesai 2025 bisa naik gitu. Tapi kalau tol, kita kan tergantung tol, kalau dia belum selesai di 2025 berarti
belum bisa ditagih 2025 kan. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Banyuasin diharapkan mampu mempertahankan tren positif ini demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kami hadirkan wawancara singkat reporter RRI Aditya Abrianto bersama pemerhati lingkungan Sumsel Khairul Sobri untuk membahas lebih dalam terkait bagaimana seharusnya menyikapi masalah sampah plastik. Bung Khairul Sobri selaku pengamat atau juga pemerhati lingkungan di Sumatera Selatan menyikapi masih tingginya permasalahan sampah. Ini khususnya kita menyoroti masalah sampah plastik ini yang sulit terurai dan sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kalau dari kita sendiri Mas, dari kacamata pengamat lingkungan Sumatera Selatan, seperti apa kondisi sampah plastik yang ada di Sumatera Selatan mungkin Mas? Nah, Mas, mungkin ada beberapa hal ya menurut kita upaya sebenarnya dalam hal mengatasi sampah. Kemarin kan sempat banyak kita diskusikan, Mas ya. Yang pertama memang poin utama untuk menyelesaikan sampah itu menekan bagaimana seluruh produsen itu menekan kemasan plastik ya, atau bagaimana mereka berupaya agar misalnya konsumen itu mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama plastik yang sekali pakai. Nah, terus yang kedua, untuk mengatasinya, walaupun tidak bisa kita hindari bahwa memang plastik ini pasti akan diproduksi, sehingga penting untuk bagaimana kita memaksimalkan upaya-upaya untuk merecycle plastik ini menjadi barang yang layak pakai lagi, atau memang plastik ini itu bisa berkurang di lingkungan sekitar. Terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita memulai untuk penyadaran kepada publik bahwa sampah-sampah plastik ini dia kan terurainya cukup lama dan akan memunculkan masalah-masalah terkait dengan lingkungan. Baik dia bisa juga dia akan mengeluarkan emisi dari plastik dan lain sebagainya. Nah, 3 poin ini sebenarnya kolaborasi yang baik antara publik, produsen, sama pemerintah untuk melakukan penataan plastik. Nah, ada misalnya banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya kemarin mau didorong kalau tidak salah untuk di kota Palembang itu akan membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, itu kan sebenarnya ada hal-hal yang dikritisi oleh beberapa kalangan termasuk aktivis lingkungan. Nah, pembangkit listrik tenaga sampah itu sebenarnya itu hanya melepaskan tanggung jawab bagaimana mengatasi permasalahan sampah plastik. Kalau kita lihat dari upaya-upaya pembangkit sampah itu kalau secara garis besar itu hanya proses membakar sampah. Jadi membakar sampah itu sama saja kita memunculkan masalah baru. Dan kita ketahui juga ternyata produk sampah-sampah yang ada di Kota Palembang ini itu tidak mampu juga untuk menutupi hasil atau produksi listrik yang akan dibuat di pembangkit listrik tersebut. Bang Oril, kalau kita sedikit saja nih Bung, yang sangat berpengaruh menjadi sumber sampah terbesar adalah bagaimana warung-warung atau mungkin bisa dikatakan warung-warung modern ini kemarin sempat mengamanyakan kantong plastik berbayar. Namun saat ini juga seakan-akan itu hanya menjadi salah satu jembatan mereka mencari keuntungan. Tidak lagi ada semacam upaya untuk mendorong agar tidak menggunakan sampah plastik atau plastik. Nah, ini seperti apa?
Betul betul Mas Adit. Itu juga sebenarnya itu kan salah satu itu ya melanggar beberapa peraturan pemerintah. Ya. Saya lupa nomor berapa. Tapi yang jelas produsen itu bertanggung jawab sepenuhnya atas kemasan yang dia hasilkan atau kemasan yang dia produksi. Jadi itu bukan tanggung jawab konsumen untuk mengatasi sampah itu. Jadi seluruh sampah yang keluar atau yang beredar itu mau tidak mau sebenarnya semestinya produsen itu mengambil kembali seluruh sampah-sampah yang mereka telah produksi. Itu tanggung jawab produsen. Ya. Nah sebaliknya dengan membebankan kayak di beberapa minimarket misalnya membebankan satu plastik ini Rp200 atau Rp100 itu itu sama saja membebankan beban plastik itu ke konsumen. Ya. Berarti lepas nih tanggung jawab produsen yang melepaskan ini atas hasil produksi yang dia buat sendiri, plastik yang dia buat sendiri. Ya. Nah, itu menurut kita sangat keliru sebenarnya kalau membebankan plastik itu ke konsumen. Kan yang produsen itu kan paling banyak penghasil memproduksi plastik, Mas. Dan di dalam aturan juga dia mengatur atau bertanggung jawab penuh atas seluruh sampah plastik yang dia kumpulkan. Kalau dulu Mas Adit pernah dengar beli 3 misalnya produksi kami misalnya plastiknya dikirim ulang nanti dapat undian. Nah, itu kan bentuk-bentuk upaya sebenarnya upaya dia untuk mengambil hasil produksi dia, sampah plastik dia dan mendorong pabrik itu untuk mengumpulkan plastik itu agar tidak dibuang sembarangan atau didaur ulang oleh produsen. Berarti itu lebih efektif. Berarti lebih efektif ya memberikan semacam reward untuk mereka mengembalikan sampah tersebut ya. Betul. Dan lebih efektif kalau memang produsen itu bisa ditekan atau dikendalikan pemerintah untuk semaksimal mungkin untuk mengurangi produksi plastik atau mengurangi bahan plastik di dalam kemasannya. Baik. Apalagi sekali pakai ya, ada botol aqua itu galon segala macam itu yang sekali pakai dengan alasan higienis segala macam, tapi dampaknya itu luar biasa. Upaya-upaya mereka untuk melakukan atau menarik ulang sampah plastik yang sudah dia hasilkan itu penting juga. Upaya-upayanya penegakan punishment-nya ke produsen itu sangat penting juga. Bukan hanya konsumen saja kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bung Hoirul sudah bergabung bersama Reri. Sama-sama Mas Adit. Sukses selalu. Ya, Mas Adit. Waalaikumsalam. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan berita terakhir pagi ini. Polisi melakukan razia di diskotik Dharma Agung 41 Kota Palembang saat malam tahun baru. Polisi menemukan berbagai barang bukti yang diduga narkotika di lokasi tersebut. Polisi melakukan razia tersebut dari video yang diterima redaksi RRI, tampak personel gabungan langsung menuju hall diskotik DA41 dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung. Terlihat juga personil yang menemukan yang diduga narkotika di bawah kursi para pengunjung. Diketahui pendengar, razia tersebut dilaksanakan oleh 242 personil gabungan yang terdiri atas Dit Intelkam 21 personel, Bit Propam 19 personel, Ditres Narkoba 31 personel, Dit Samapta 35 personel, Dit Reskrim 35 personel, Sat Brimob 100 personel, dan Biro Op 2 personel. Sasaran razia tersebut ialah peredaran gelap narkoba di tempat hiburan malam pada perayaan malam tahun baru 2025. Setelah dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, polisi menemukan barang bukti diduga narkotika yang terbuang di lantai diskotik berupa ekstasi dan berbagai jenis. Sejumlah barang bukti itu antara lain 37 butir pil ekstasi, 17 pecahan butir pil ekstasi, 7 kantong serbuk pil ekstasi, 1 paket kecil narkotika jenis sabu, dan 2 butir pil H-5. Belum diketahui apakah ada pengunjung yang diamankan. Dires Narkoba Polda Sumsel, Kombes Dolivar Manurung mengatakan, dalam razia tersebut petugas menemukan berbagai jenis ekstasi yang terbuang di atas lantai diskotik serta masih terbungkus kemasan plastik klip. Ia juga belum dapat menjelaskan apakah ada para pengunjung diskotik yang diamankan terkait barang bukti narkotika yang ditemukan di lokasi tersebut.
Informasi selanjutnya pendengar, LRT Sumsel mengoptimalkan penyewaan aset untuk menekan biaya operasional yang selama ini masih disubsidi oleh pemerintah. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mengoptimalkan kepemilikan aset untuk menambah pendapatan selain melalui penjualan tiket kereta LRT. Sejumlah aset yang dioptimalkan itu diantaranya ruangan di dalam stasiun, parapet, pilar, dan gerbong kereta. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Rode Paulus, mengungkapkan dana yang diperoleh dari pengelolaan aset untuk mengurangi biaya operasional yang saat ini masih disubsidi oleh pemerintah. Rode mengatakan meski kedudukannya sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk melayani transportasi angkutan umum, namun LRT tidak berorientasi pada profit dan tetap mengutamakan memberikan pelayanan transportasi terbaik kepada masyarakat. Kita juga diberikan kesempatan memanfaatkan aset. Jadi pilar-pilar kita, stasiun kita, makanya ada orang jualan, ada promosi, bahkan di parapet kita yang di stasiun, yang di Ampera itu, yang dinding itu kita kasih lem mineral. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk kita kumpulkan untuk mengurangi biaya pemeliharaan, biaya pengoperasian. Terus bertahap. Jadi kalau misalkan itu bisa meningkatkan biaya, meningkatkan pendapatan, nanti biaya pemerintah untuk mengoperasikan itu akan semakin berkurang. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi ya kami menjadi pemerintah juga dalam tanda petik jadi pengusaha sekarang, tapi pengusaha yang bukan pengusaha yang profit oriented, tapi tujuannya bagaimana pelayanan itu tetap terjaga. LRT Palembang memiliki lintasan sepanjang 23,3 km dengan 13 stasiun yang dilintasi dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hingga Depo Jakabaring. Sebanyak 6 dari 8 trainset yang tersedia dioperasikan setiap harinya dengan durasi perjalanan setiap 18 menit. Pada hari normal, LRT memiliki 94 kali keberangkatan mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya larangan penggunaan plastik sekali pakai di Palembang pada 1 Januari 2025 baru sebatas imbauan. Realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2024 melampaui target. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp RRI 0821 7927 9090. Kami juga mengajak Anda untuk menyampaikan aspirasi bersama kami di line telepon dan juga SMS. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan sampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG CB2 Kota Palembang.